Tapi terlepas dari pembahasan ini, mari kita bongkar lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Syekh Heri Pras. Sebenarnya sebelum saya memberikan jawaban terhadap tantangan Mas Faris ya teman-teman, saya sudah diberikan peringatan terlebih dahulu oleh beberapa asatid untuk tidak merespon dan tidak menanggapi ajakan-ajakan dialog semacam debat. Dan saya mengikuti instruksi dari asatid saya. Ibnul Iskaf dan juga Abul Qasim, dan dikuatkan juga oleh Ibnu Hazm, dan paling kuat membelanya adalah Ibnu Hazm, dan juga oleh ulama mutaakhirin adalah Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwa onani tidak membatalkan puasa. Tolong dicamkan, tidak membatalkan puasa bukan berarti mereka tidak meyakini haramnya. Soal haram itu soal lain, haram, tapi di sini konsekuensinya batal nggak puasanya. Beberapa hari saya mengikuti, sehingga pada akhirnya apa? Ada salah satu teman katanya dari Bang Ajir Ubaidillah menghubungi saya ingin menjembatani diskusi ini. Akhirnya karena jiwa saya yang masih gampang untuk tersulut seperti ini, saya membangkang dari nasihat guru saya. Dan ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Yang nantang Gus Ajur Ubaidillah untuk mendiskusikan sebagaimana sayembara saya kemarin itu 100 celana cingkrang terkhusus untuk Syekh Heri Pras jika diskusinya terrealisasi dan sekaligus membacakan kitab gundul serta hadis dan syarah-syarahnya, dan tidak bertendensi kepada terjemahan hasil dari terjemahan para sutat-sutat Salafi Wahabi. kalau kalian membenarkan isi video itu, kalian mengakui ceramah tersebut benar dan dilakukan secara sadar, dan kalian pun sadar di dalam membenarkan cerita itu, maka fix kita akan laksanakan dialog tersebut. Kunci kata-kata saya ini, dan tim Heri Pras tidak akan pernah kabur kemana-mana. Kita yang akan memediasi dan menyediakan ruang dan tempatnya live. Mengapa demikian? Ya karena saya yakin tidak terjadi. Karena berbagai alasan sudah disampaikan oleh Heri Pras. Tapi ingat, pernyataan Heri Pras sebelum diberikan format, ya, diberikan format untuk diskusi dari sesi ke-1, kemudian sesi kedua, sesi ketiga dia siap untuk berdiskusi atas arahan gurunya. Guru saya siap, mau dialog bahasa Arab oke, dialog bahasa Inggris oke, karena guru-guru Heri Pras gak perlu ditanya bahasa Arabnya. Mengelak dia, menghindar, karena tahu dia akan kalah ketika berhadapan dengan guru Heri Pras. Jadi dia pasang alibi agar tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, segala urusan kita diberikan kelancaran, amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tetap semangat di dalam memperjuangkan apa yang menjadi nilai-nilai syariat, tapi bukan berarti ketika ada kelompok yang selalu menarasikan harus menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah. Sebenarnya sebelum saya memberikan jawaban terhadap tantangan Mas Faris ya teman-teman, saya sudah diberikan peringatan terlebih dahulu oleh beberapa asatid untuk tidak merespon dan tidak menanggapi ajakan-ajakan dialog semacam debat. Dan saya mengikuti instruksi dari asatid saya. Ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Tapi terlepas dari pembahasan ini, mari kita bongkar lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Syekh Heri Pras. Yang nantang Gus Ajur Ubaidillah untuk mendiskusikan sebagaimana sayembara saya kemarin itu 100 celana cingkrang terkhusus untuk Syekh Heri Pras jika
diskusinya terrealisasi dan sekaligus membacakan kitab gundul serta hadis dan syarah-syarahnya, dan tidak bertendensi kepada terjemahan hasil dari terjemahan para sutat-sutat Salafi Wahabi. Beberapa hari saya mengikuti, sehingga pada akhirnya apa? Ada salah satu teman katanya dari Bang Ajir Ubaidillah menghubungi saya ingin menjembatani diskusi ini. Akhirnya karena jiwa saya yang masih gampang untuk tersulut seperti ini, saya membangkang dari nasihat guru saya dan Ibnul Iskaf dan juga Abul Qasim, dan dikuatkan juga oleh Ibnu Hazm, dan paling kuat membelanya adalah Ibnu Hazm, dan juga oleh ulama mutaakhirin adalah Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwa onani tidak membatalkan puasa. Tolong dicamkan, tidak membatalkan puasa bukan berarti mereka tidak meyakini haramnya. Soal haram itu soal lain, haram, tapi di sini konsekuensinya batal nggak puasanya. Mengapa demikian? Ya karena saya yakin tidak terjadi. Karena berbagai alasan sudah disampaikan oleh Ripras. dia merilis video sepihak yang tidak pernah dia diskusikan kepada saya, tidak pernah dia sounding kepada saya, dan tiba-tiba rilis video H-1 itu bahwa tema debatnya adalah tentang karomah, tawassul, bid'ah, dan tabarruk. Ada 4 tema. Sedangkan tantangan awal yang mereka lontarkan kepada saya adalah khurafat Habib, pernyataan Habib yang mereka sandingkan dengan cerita Syekhul Islam. Tapi ingat, pernyataan Ripras sebelum diberikan format untuk diskusi dari sesi ke-1, kemudian sesi kedua, sesi ketiga, dia siap untuk berdiskusi atas arahan gurunya. Bukan teksnya, namun yang kita ingin diskusikan, yang ingin kita dialogkan bukan pembahasan teks, tapi pernyataan Habib dan masalah waktu. Kita tidak boleh menyepakati hanya sepihak saja. Kita harus tahu bagaimana situasi dan kondisi orang lain. Jadi untuk waktu dan tempat masih belum ditentukan ya. Apalagi pembahasannya tidak mengerucut lagi, malah melebar kemana-mana. Debat oleh Ustadz Salman Ali dengan beberapa yai atau ustadz dari Aswaja. Jadi beberapa tema pembahasan debat sudah pernah dilakukan. Tinggal kita nyimak bagaimana hasil dari debat tersebut. Kita tidak perlu melakukan debat-debat yang berulang-ulang ini. Sehingga apa? Pembahasan yang mereka minta awal akhirnya melenceng kemana-mana. Mas Faris ketika menantang Ripras, mereka mengajak Ripras buka buku. Entah siapa gurunya ini, masih gentayangan gurunya. Pertama Pak, sebetulnya pendapat saya itu sudah sangat lama dari tahun 2001. Ya, tapi baru ketahuannya sekarang jadi diramein. Saya sih, pendapat saya adalah bahwa kucing itu kotorannya tidak najis. Tapi yang jelas, karena ada beberapa hal yang menjadikan diskusi ini gagal, di antaranya adalah tidak sesuai dengan harapan atau keinginan dari Syekh Ripras dari sisi tema, dan kemudian kalau dari sisi tema ya, kalau memang pembahasan yang berkaitan dengan hadirnya Rasulullah, itu kan persoalan-persoalan ya identik dengan persoalan karomah. Dan sesi pertama itu sudah ada. Ya saking mungkin karena banyak hal yang tidak diinginkan oleh guru-guru dari Ripras untuk duduk bersama dengan kelompok Aswaja untuk mendiskusikan secara ilmiah. Bisa jadi ya itu yang menjadikan kegagalan dalam persoalan diskusi. Jadi menjadi seseorang itu jangan terlalu ambisi dan kemudian petentang-petenteng dan sok paling benar ketika mengkritik sana dan mengkritik sini tanpa argumentasi, sedangkan argumentasinya adalah menurut guru-guru saya. Siapa gurunya? Apa hukum memperingati hari kemerdekaan dan hari guru? Semua ya. Semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi. Yang belum, yang sedang, yang akan datang, semua ketika Nabi hijrah ke Madinah, semuanya dilarang, dihapus, kecuali 2, apa dan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar itu haram, di luar itu tidak boleh. Yang sifatnya pribadi, hari ulang tahun kita, hari pernikahan kita, yang sifatnya nasional,
yang sifatnya daerah, yang sifatnya internasional, yang sifatnya agama, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, semuanya dilarang kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah seperti ini gurunya? Apakah seperti ini gurunya? Rabbul Izza wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha mulia, meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, ya. Dan berkata, neraka mengeluarkan suara, qattun qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki, berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Tetapi nanti kita pelajari ada kaidah-kaidah penting dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah. Atau gurunya seperti ini? Anda pernah mendengar bahwasanya Allah mempunyai kedua tangan, namun kedua tangannya tangan kanan. Dalam Sahih Muslim memang Rasulullah SAW bersabda, wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan, ya. Kalau hadis ini sahih dan di dalam Sahih Muslim, semakin menguatkan bahwasanya tangan Allah tidak seperti tangan manusia dan tidak mungkin kita bisa bayangkan. Paham? Karena kalau kita bayangkan versi manusia, maka itu cacat, ya. Tatkala Allah mengatakan, kata para ulama, kenapa tangan kanannya, kanan semua tangan Allah adalah kanan? Karena kalau ada yang kiri seakan-akan ada tercelah kanan. Ya, kita mau gimana lagi lah. Ini sudah gagal, ya mungkin bisa nanti disepakati sebelum sudah dirancang, diberikan format untuk melakukan diskusi dengan para ustadz-ustadz aswaja atau kiai-kiai aswaja. Tapi kalau ingin yang berdiskusi itu yang bagus lah, yang bertitel doktor kayak gitu loh. Karena dari doktor Salafi Wahabi itu banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.